Coba lagi bersama gua. So, hari ini kita update seperti biasa, update Bitcoin ya. So, kita lihat pada time frame besar terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini, kita akan melihat karena Happy New Year ya, karena hari ini mungkin video terakhir di 2025 ya, sorry. Dan kita akan close pada 12 bulan candlenya, dan kita close pada merah. So, kalau kita melihat ya di sini, kalau kita melihat Bitcoin sendiri, ini adalah pertama kalinya kita close siklus 4 tahunan ini tidak berlaku. Kenapa? Karena setiap siklus 4 tahunan itu selalu berakhir candle hijau 3 kali, 1 kali merah, termasuk ini juga hijau 3 kali, close merah, dan satu lagi hijau 3 kali dan close merah. Dan sekarang kalau kita lihat di sini, kita hanya mengalami dua candle hijau ya, kemudian kita langsung merah. So, apakah kalau kita berhasil close di atas 93.000 atau 92.000 nanti malam, kita akan close hijau. Jadi kita akan sama ya dengan cycle 4 tahunan lah kalau kita lihat. So ya, ini akan menjadi malam penentuan ya, apalagi Bitcoin itu banyak, kalau di bulan awal pasti banyak smart money, atau bisa kita bilang bandar lah pada saat, apalagi awal-awal tanggal 1, tanggal 2 itu pasti banyak yang mainin harga ya. Terus kalau kita melihat perspektif monthly juga, dari kemarin kita juga di range yang sama, belum ada perubahan karena market flat atau datar ya, sideways, nggak gerak kemana-mana, so boring. Cuman untuk altcoinnya ya ada beberapa yang kita bisa manfaatkan. So kita lanjut, ada beberapa yang kita manfaatkan. Kemudian kita lanjut untuk update dari segi makro ya. Kalau kita lihat dari segi ETF ya, ETF sendiri kita berhasil hijau ya tanggal 30 Desember kemarin dengan 355 billion. Kalau kita lihat di sini, ETF-nya kembali plus. Tandanya apa? So ada potensi kita kembali back ya, expect minimal pullback kan, seperti yang kemarin kita bahas ya. Lanjut, kalau kita lihat di sini di 24 jam liquidationnya itu tebal di atas ya. So kalau tebal di atas, ada potensial kita naik ke atas juga. Itulah liquidation heatmap. Kalau bisa dibilang liquidation heatmap itu apa bang? Ini kayak magnet. Semakin tebal di sini maka akan naik juga. Tapi ini tuh probabilitas ya. Bisa juga salah. Enggak 100% win rate benar. Hanya untuk ya kita lihat strukturnya juga.
juga menjadi jaminan. Oke, lanjut. Fear and Greed Index hari ini naik ya, jadi 32 setelah kemarin turun 29, dan last week 27, 20 ada kenaikan. Kemudian kalau kita lihat dari sisi crypto bubble, ada beberapa yang hari ini mengalami kenaikan seperti Memcore, ada Pump Fund, ada CC, ada CHZ, ada Lead juga yang baru listing kemarin, beberapa exchange. Kemudian kita lihat di sini volumenya 10 billion berkurang ya, berkurang di sini. Kemarin itu sempat kalau nggak salah 11 billion. So hari ini kalau kita hari ini mulai menghijau beberapa altcoin karena Bitcoinnya tadi malam mau menghijau juga. Kita lihat di sini. So lanjut untuk dari perspektif candlestick ya, kita lihat di sini. We are back untuk monthly, still sideways di sini. Kalau bisa kita lihat di sini tidak ada pergerakan. Weekly juga tinggal mungkin 4 hari. Reminder ya guys ya, kalau buat tanggal-tanggal besok itu gua akan mungkin ngambil lebih jarang ya ngambil trade, karena biasanya awal bulan seperti yang gua katakan tadi pasti ada manipulasi atau gocekan-gocekan smart money atau bandar ya, bisa yang sebut bandar atau apalah, itu pasti untuk membuat retail atau orang-orang yang beli kayak kita agar kita jual aset kita, kemudian mereka beli untuk menaikkan harga. So lanjut pada time frame daily, kita lihat di sini juga masih, kalau time frame daily di sini kita bullish ya. Kenapa? Karena kita sudah sweep di sini dan close di atas dan hijau dengan body lebih besar daripada wick. So kita masih ada potensi bullish ya untuk daily. Untuk time frame 4 jam sendiri, kita kemarin berhasil break seperti yang kita analisa kemarin, masih stick to the rules ya. Masih kita lihat dia tidak berhasil break ke sini tapi naik ke sini. Selama dia masih bertahan di atas ini, it's still good ya. Tantangannya adalah nanti malam apakah dia bisa sampai sini. Hopefully kalau dia break di atas 90.000, so I think it will be good ya. Hopefully ya, dan membuat altcoin lain terbang dan menjadi potensi pullback sini. So lanjut pada time frame 1 jam, tadi malam ada potensi naik ya. Kita juga sudah analisa, selama dia tidak break di bawah ini pasti juga naik dengan potensial di sini. Ada karena ada order block di sini yang sudah kemarin kita jelaskan yang membuat kita naik ya di sini. Kalau kita lihat time frame 15 menitnya, kita juga melihat ada sedikit trend line di sini ya. Dan ya dia mungkin sweep dulu ke bawah. Ya sweep, sorry guys. Dia sweep dulu ke bawah baru
naik ke atas potential kayak gitu ya. So untuk Bitcoin stick to the rules ya, sama aja kita masih bullish selama key level antara 46.000 menjadi titik kita bullish. So lanjut ke BTC dominance. BTC dominance kemarin di sini malah naik. So BTC dominance ini malah naik kenapa ya? Kalau kita lihat di sini ini stick not a valid breakout ya. Jadi kalau kita lihat di time frame 4 jam, apakah ini valid breakout? Yap, ini kurang baik untuk altcoin untuk saat ini ya. Hopefully sekarang money flow atau uang di crypto masih mengalir di Bitcoin. So jadi kita masih belum bisa memaksimalkan altcoin sendiri. Kalau kita lihat kemarin di sini Bitcoinnya naik kencang, impulsif. Tapi total 3 ini altcoinnya, kumpulan altcoin kita belum ada kenaikan sama sekali. So I think kita lihat kalau di total 3 yang masih flat sideways di arah mantul di area yang sudah kita tandai kemarin, area order block untuk total 3. Kalau kita lihat USDT dominance sini, di sini dia mengalami pullback dan dia gagal break. So di sini masih bias kita untuk USDT dominance still bearish ya. Kalau USDT dominance bearish, penurunan berarti bullish untuk crypto. So jadi untuk perspektif kita masih long bias ya kalau buat trader kayak kita, kayak gua maksudnya. Sorry. Sudah kalau kita lihat just good ya, untuk Bitcoin masih flat sideways. Mungkin beberapa yang perlu kita bahas adalah untuk strategi gua ya. Sekarang gua masih nunggu ya, jangan, gue sebagai trader gue nggak akan kebanyakan trading karena di kondisi saat ini marketnya tuh gampang manipulatif ya. Saya itu ya kadang sweep atas, sweep bawah, banyak wick yang membuat kita selain capital kita turun atau modal kita buat trading berkurang atau kita loss terus ya, pasti mental kita juga kena gitu kalau kalian trading terus. Lebih baik kita nyari kepastian dulu, mungkin 1 atau 2, tanggal 2 atau tanggal 3 lah kita bisa mulai masuk dengan size yang seperti biasa. So harga yang harus diperhatikan untuk sekarang, harga yang harus diperhatikan adalah 90. Kalau kita melihat di sini adalah 94 300. So kemungkinan jika kita berhasil close ke sini, kita break structure ya. Untuk itu kita masih mengalami pullback. So selama masih di bawah range sini atau sini, so jadi kita tetap di area sideways nya. Kalau kalian mau entry ya, kalian bisa entry untuk Bitcoin itu swing ya. Kalau kalian scalping ya agak mengerikan ya. Gua sendiri sih menghindari ya kayak gini, jarum kayak gini. Ada kemarin beberapa setup gua yang terkena jarum, tapi itu nanti kita bahas di
di next video ya. Oke, lanjut. Kalau kita ngelihat di sini ya, ada di sini S&P index di sini juga udah naik karena ya kan selaras S&P dengan Bitcoin, selaras ya. Cuman sini S&P ATH ya, cuman Bitcoinnya mungkin selalu telat ya. Apakah bisa ATH lagi Bitcoin? Who knows ya. Yang jelas kita masih bullish, minimal pullback ke mungkin masih ada kenaikan sedikit ya, kita nggak expect berapa, cuman semoga kita dikasih naik. Ada dua kemungkinan, bisa kita naik dulu atau kita turun dulu seperti di perspektif untuk candlestick weekly. Kalau kita mau bullish di weekly, kita harus turun dulu, sweep di area 86.000 kemudian naik. Itu akan menjadi kunci gitu. Bisa saja kita langsung naik pada lower time frame, kita break previous itu high sebelumnya ya. High sebelumnya mana? Nah, ini nih paling tinggi nih. Nah, dia break nih dari sini. Nah, tapi breaknya tuh yang itu ya, break yang valid, solid ya. Nggak mungkin segini juga, tapi ya kurang lebih naik lebih tinggi lah. Nah, ini baru koreksi, baru naik lagi, jadi naiknya nggak nanggung. So I think enough ya for Bitcoin.